Indonesia yang dibudidayakan cuma 2. Robusta sama Arabica. Pertama Robusta. Kopi Robusta itu dia lebih tinggi kadar inflamasinya daripada Arabica. Oh, Teman-teman harus berbangga kalau kenal dengan petani dan punya lahan pertanian kopi. 60% itu kopi enak itu dari petani. Kopi ini bermanfaat loh ternyata buat tubuh kita secara keseluruhan. Kopi itu dicampur dengan banyak gula, yang ada malah efek dari gulanya yang kita rasakan, bukan efek dari kopinya. Saya kopi dengan benar, saya jadi lebih sehat, gusi saya nggak sering berdarah. Iya, karena kalau tubuh kita sehat, sistem peredaran darah kita bagus, sistem imun kita bagus, oksigen itu akan masuk ke dalam gusi secara cukup, ada kuat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nice, balik lagi nih di Nice Podcast. Level up your smile, Level up your life. Ya. Jadi sekarang kita sudah kedatangan narasumber baru nih. Kok baru ya Rete ya? Iya, baru. Karena di sini saya sudah ditemani oleh 2 narasumber hebat. Yang pertama ada Dr. Lucy, yang kedua adalah Mas Ali Makrus. Oke, nanti gelarnya diperkenalkan sendiri ya teman-teman. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan cukup dekat mencakup segala usia. Karena di sini kita akan membahas tentang ada apa dengan kopi dan kesehatan rongga mulut. Jadi hubungannya apa nih? Ada kopi sama kesehatan rongga mulut. Makanya kita menghadirkan Mas Ali sebagai apa? Petani milenial. Petani milenial. Oke. Jadi bisa disebut dengan petani milenial. Jadi bisa disebut dengan petani milenial dan Dr. Lucy sebagai pembanding ya dari segi kesehatannya. Apa itu kopi dan kesehatan rongga mulut ya gitu. Untuk pertama-tama mungkin memperkenalkan diri dulu dokter. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gigi Lusiesti. Saya Dr. Gigi di Nice Dental Clinic. Itu aja sih. Oh gitu aja? Iya. Kayaknya semua penonton juga sudah tahu ya, karena saya podcastnya juga sering keluar ya. Melalang buana ini banget nih. Perhitungan Sudah sering viral. Viral? Yang viral? Dia. Enggak. Jadi itu Dr. Lucy narasumber pertama. Yang kedua ada Mas Ali Makrus. Halo. Bisa diperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Makrus, panggil Ali. Salam lestari. Kita lihat sekarang kita udah backgroundnya kopi ya. Jadi alhamdulillah saya di sini ngaku sebagai petani milenial. Iya. Sedang kalau gelar alhamdulillah sekarang S3 ongoing di manajemen pendidikan Universitas Negeri Malang. Kemudian kalau di kopi-kopian saya sebagai direktur edukopi namanya. Apa itu nanti aja ya cerita tentang edukasi tentang kopi. Saya kira cukup ya perkenalan dari Mas Ali. Langsung kita lanjut ke pembahasannya yang pertama, yaitu kenapa sih kita kok membahas tentang kopi dan rongga mulut ini ya? Karena kopi selalu identik dengan minum tidak sehat, dokter. Jadi selalu, ya sebagian banyak orang atau pasien yang datang ke dokter gigi ya, ke klinik mesti, masnya ngopi ya. Salah satu kan pertanyaan itu ya, masnya ngopi, masnya merokok lah. Kenapa sih itu kok selalu ditanyakan ya? Nah, langsung aja ya ke inti pembahasannya. Ya. Pertama ya, kenapa selalu kopi selalu identik dengan minuman yang tidak sehat ya? Pembahasan kali ini kita seperti itu Mas ya. Siap. Nah, makanya saya menggait ini Mas Ali sebagai apa namanya? Petani kopi milenial. Sama Dr. Lucy sebagai dari segi kesehatannya. Ya, oke. Di pertanyaan pertama ini, langsung ke Mas Ali dulu aja saya dokter ya mungkin ya. Jadi untuk awalnya jadi menggali tentang kopi. Kenapa sih Mas Ali tertarik kepada kopi? Padahal nih jurusan S1 sama S2-nya pendidikan dasar. Ketiganya manajemen pendidikan. Lah, itu kok kenapa tiba-tiba? Awal mulanya cikal bakalnya kok langsung tertarik kepada dunia kopi itu seperti apa ceritanya awalnya? Awalnya terjebak. Terjebak. Jadi awal dulu saya tentang kopi itu sempat berbisnis kopi ya. Karena saya ada jiwa-jiwa bisnis entrepreneur di bidang kopi, jualan es kopi susu. Jualan kopi, COVID itu selesai. Akhirnya saya soal ke guru saya namanya Gus Ulum. Gus Ulum di Wonosantri namanya. Ada tempat pengolahan kopi. Disitulah saya mulai diajak. Ayo bantu untuk menggedekan ya, membesarkan tempat ini. Dan alhamdulillah produk utamanya kopi. Disitulah saya mulai belajar. Bagaimana saya yang mulai dari nol belajar ya. Dari nol saya nggak tahu kopi Arabica, Robusta itu apa. Disitulah mulai menggali ilmu dan tahu potensi. Awal potensinya itu ada sebuah kertas Mas, lembaran kertas itu pernah ada namanya kopi Lembah Arjuno. Kopi Lembah Arjuno itu juara lelang nasional di Bali 2018. Itu nggak ada yang nge-up Mas. Nggak ada yang berita, nggak ada nge-up dan lain-lain. Saya sebagai generasi yang suka pansos, gatel tuh. Pansos kemudian, dan ini kan potensi lingkungan saya sendiri kalau nggak bantu. Akhirnya saya bantu. Disitulah mulai terjun, terbawa arus.
Dan alhamdulillahnya karena saya pendidikan dasar ya, disitulah saya bagaimana tahu cara mengajarkan kopi, bagaimana orang yang mulai dari nol nggak tahu. Kemudian di S3 ini manajemen pendidikan, saya bikin sesuatu namanya EduKopi. Jadi edukasi seputar kopi. Bagaimana kopi itu dari hulu hingga hilir, kemudian bagaimana cara ngolah pertaniannya, pasca panennya, baristanya, hingga penjualnya, itu yang saya ceritakan. Akhirnya ilmu saya tentang pendidikan, alhamdulillah masih manfaat. Disitulah saya mulai menikmati, oh kopi itu nggak sekedar cuma diminum, dijual, tapi juga diajar kepada orang lain. Dan passion saya di pendidikan tersalurkan untuk itu. Mungkin itu ya membuat saya menarik tentang kopi. Tentang kopi itu. Jadi awalnya itu terjebak ya? Ya, terjelungup. Terjelungup ya? Terjelungup dan terbawa arus. Akhirnya renang sekalian Mas ya? Alhamdulillah ya, bisa renang. Berarti ini udah berapa tahun ini berkecimpung di dunia perkopian? Ngerintis 2020 akhir, mau ulang tahun keempat di Wonosantri. Jadi mau 4 tahun. 4 tahun. Jadi ya cukup perjalanan yang dikatakan panjang-panjang, cuma awal mungkin. Masih balita. Masih balita. Jadi awal ya. Masih awal. Tujuan yang lebih besar lagi. Terbesar lagi, insya Allah. Nah, itu ya singkat kenapa Mas Ali ini bisa tertarik kepada kopi ya gitu. Sekarang ini mungkin yang banyak ditanyakan orang-orang Mas ya. Mungkin ya orang-orang itu masih bingung nih jenis kopi itu ada apa. Jadi sebenarnya ya, kan yang sering berkeliaran ya kopi aja, kopi susu, kopi hitam gitu. Kalau menurut Mas Ali ini apa? Berapa banyak jenis kopi di dunia ini? Mungkin? Aslinya ada 4 yang sering ya. Ada namanya Robusta Arabica, Liberica, Excelsa. Cuma yang sering banget di Indonesia yang dibudidayakan cuma 2. Robusta sama Arabica. Pertama Robusta. Ini contoh kopi Robusta. Robusta langsung ya. Ini Robusta. Praktek ya. Langsung. Kopi Robusta itu yang bagusnya ditanam ketinggian 0 sampai 800 mdpl. Karena ketinggian sini mungkin 700-an ya. Dan Arabica itu ya kopi filter ini. Itu kopi Arabica yang jelas. Itu harus ditanam di 800 mdpl ke atas. Jadi 2 itu yang sering, karena kita nggak memaksakan punya banyak kopi tapi ternyata nggak laku atau mungkin kurang diminati. Akhirnya kita yang sesuai dengan minat itu yang kita budidayakan. Jadi secara umum ya 2 itu aja yang perlu dipelajari. Kalau banyak ya itu ada Liberica, ada Excelsa, itu aja. Kalau Robusta kayak gini dominan pahit ya, yang orang biasanya suka kopi pahit sama gula, biasanya kopi Robusta kayak gini. Kalau Arabica yang suka menikmati rasa-rasa asam dan seninya menikmati ya, fruity lah, misalnya asam-asam Jawa atau asam leci, asam banyak. Itu seninya di Arabica dan memang harga lebih mahal. Lebih mahal. Arabica. Iya. Itu mungkin paling umum ya. Paling umum. Jadi yang umum di Indonesia mungkin Arabica Robusta sama Arabica. Iya, seperti itu. Terus ini Mas ya, kan Mas sudah berkecimpung nih dari dunia perkopian ya. Jadi kan tahu dari hulu sama hilirnya gitu. Bisa dijelaskan ya pengolahan kopi itu, maksudnya cara mengolah biji kopi yang bener itu gimana sih? Soalnya di kampung-kampung itu ya rata-rata cuma orang-orang itu kasarannya di Jawa nandur kopi ya ngenteni tahunan, dek panen, dek PP, gelondongan, dek dol. Iya, gitu. Betul. Kalau menurut Mas ini gimana sih cara mengolah biji kopi sehingga dia harganya bisa nge-up lagi, bisa lebih mahal lagi gitu? Oke, gitu. Tentang perkopian duniawi. Iya, itu kata Genzi ya. Ya, saya mesti tak kasih tips teman-teman, harus berbangga kalau kenal dengan petani dan punya lahan pertanian kopi, karena kalau kita bisa bagi 3 ya, ada 3 faktor yang bikin kopi itu enak. Pertama, budidaya pasca panen. Kedua, roastery atau penyangraian. Ketiga, barista. Kalau kita boleh mundur, 60% itu kopi enak itu dari petani. 60% ya, dari petani, mulai dari nanamnya, kemudian budidayanya, kemudian dipanen, proses pasca panennya seperti apa, itu pengaruhnya 60%. Sangat besar sekali. Jadi ketika sudah kopi dapat enak diolah ini, insya Allah itu kurang 40%-nya lebih enak. Baru ditolong, wah ini sudah 60% enak. Ada tingkat penyangraian. Ada roastery itu goreng dan bantu 30%. Petani biasanya ya, contoh di penanganan budidaya aja. Kadang mereka nggak tahu nanam kopi apa. Yang penting panen, dikeringkan, itu aja di ler ya. Iya benar. Di plasteran, aspal. Dijemur. Dan sifat alamiah kopi itu menyerap. Jadi apapun yang di dekat itu diserap. Misalnya ngeringin kopi di bawah terpal, ya nyerap terpalnya. Akhirnya rasanya beda. Pasca panen, makanya di pasca panen di tempat kita itu ada dum jemurnya khusus. Kemudian roastery, para petani nggak mungkin punya roaster ya. Roaster itu harganya puluhan hingga ratusan juta. Akhirnya mereka biasanya goreng itu ya disangrai, di wajan, nggak tahu itu pakai suhu berapa, pakai putaran drum berapa, nggak tahu. 30% hilang lagi. Akhirnya bikin orang-orang petani ya segitu-gitu aja, nggak bisa upskill-nya ya, level up-nya lah, sesuai podcastnya. Nggak bisa level up untuk, kopi ini bisa ditingkatkan nih. Akhirnya di tempat kita ada tempat pasca panen ada, tempat penyangraian ada, dan barista pengaruhnya 10%.
meskipun ya tetap keren sih, meskipun di kafe-kafe itu barista kan mesti dia jadi poin ya, figur yang menjelaskan kopi ini enak dan lain-lain. Padahal itu secara fungsi itu fungsinya 10%. Tapi mereka harus menjelaskan kopi ini kopi jenis apa, itu malah bagus lagi. Jadi rahasianya ya di budidaya pasca panen, tapi tetap beriringan, ada penyangraian dan ada barista. Itu harus semuanya hulu hilir harus beriringan biar kita ciptakan nih kopi yang itu enak dan sesuai dengan standarnya nasional atau internasional kayak gitu, Mas. Gitu. Jadi terus satu lagi nih, Mas, apa namanya? Cara penanganan atau cara pengelolaan kopi itu berbeda kan? Tadi ada 4 jenis kopi nih. Yang perlu yang banyak di Indonesia, Arabica sama Robusta. Nah, itu bagaimana sih cara pengolahannya, itu sama atau beda? Kalau pengolahan yang sering ya, kalau Robusta ini sering namanya dry process atau proses natural. Jadi ketika kopi sudah dipanen, dipisahkan petik merah, baru itu dijemur. Itu namanya dry atau proses kering. Jadi natural, itu dikeringkan selama, kalau dijemur biasanya hampir 3 mingguan. Baru ketika ada namanya wet process atau proses basah, harus dipulper dulu, kemudian difermentasi dulu, dicuci dulu, baru dijemur. Itu wet process. Satu lagi ada namanya honey process. Itu ada di pulper dulu, kemudian difermentasi, nggak usah dicuci, langsung dijemur bersama lendir-lendir kopinya. Dan itu yang rasanya beda semuanya. Dan Arabica itu seringnya diproses yang semi wash, ada. Kalau orang Robusta banyak di natural, di lebih mengutamakan rasa pahitnya kalau yang Robusta kayak gitu. Jadi 3 itu ya yang jadi kunci ketika kita mau ngolah kopi, dan itu ya harus jadi, makanya petani milenial tugasnya untuk mendistribusi ilmu ini biar nyampe ke hulunya, biar ada para petani yang punya anak itu tahu ternyata kopi itu bisa proses banyak loh, dan harganya juga sesuai dan bisa diedukasikan kepada orang lain. Karena itu jadi nggak cuma barista aja yang di kafe bisa edukasi, para petani juga bisa, roastery juga bisa edukasi kayak gitu, Mas. Oh gitu, baik. Cukup panjang ya kalau ngomong kopi ini ya. Terus suka ngopi apa enggak ini? Suka, cuma nggak yang edik gitu loh. Yang edik. Jadi kalau nggak ngopi ya nggak apa-apa gitu ya? Iya. Nggak yang harus ya? Gitu. Tapi saya bisa minum kopi. Bisa. Cuma nggak yang setiap hari. Oke, gitu. Jadi sekarang langsung kita loncat ke Dokter Lucy ya sebagai tenaga kesehatan. Dokter, ini di masyarakat nih ya, stigma kopi itu mesti negatif ya. Apalagi di dokter gigi. Pasti itu. Mesti pertanyaan pertama itu mesti, Masnya ngopi lah. Kalau nggak itu Masnya merokok gitu kan ya. Gitu. Jadi kan selama ini tuh efeknya negatif, kalau sih ngomong garai lambung dan lain-lain gitu ya, Mas ya. Kan terus udah kayak jadi apa ya, cerita umum di masyarakat gitu. Kalau kopi itu sangat keras, kalau di dokter gigi bisa mempengaruhi warna gigi, kalau di kesehatan lainnya bisa kayaknya lambung dan lain-lain kayak gitu. Itu bagaimana dokter, pendapat dokter tentang stigma negatif tentang kopi di dunia kesehatan? Mengenai stigma itu ya, kalau kopi ini dikonsumsi secara berlebihan, iya dia memang berefeknya buruk ke kesehatan. Tapi sobatnya juga perlu tahu nih, di dalam kopi ini ada antioksidan dan antiinflamasi. Kopi ini bermanfaat loh ternyata buat tubuh kita secara keseluruhan, nggak cuma buat gigi. Jadi saya bahas dari keseluruhan dulu ya. Karena antioksidan dan antiinflamasi tadi itu, kopi ini bisa meningkatkan yang pertama meningkatkan sistem tubuh kita kalau dikonsumsi secara normalnya. Jadi dalam 1 hari tubuh kita tuh mentolerir minum kopi itu sekitar 2-3 cangkir yang dianjurkan. Itu akan bermanfaat buat tubuh kita karena senyawa-senyawa tadi. Tapi kalau lebih dari 5 cangkir itu yang berefek buruk ke tubuh kita. Biasanya tuh gini kan banyak. Bapak ngopi, oh jangan ngopi ya, soalnya darahnya tinggi. Ini saya juga mau meluruskan ini di sini. Kopi itu dia tidak meningkatkan tekanan darah kita. Karena efek dari kafein yang ada di kopi itu cuma meningkatkan sekitar 10 mili dari tekanan darah kita. Dan itu cuma akut, jadi nggak terus-menerus gitu loh. Seketika itu aja maksudnya? Seketika itu aja. Jadi penelitiannya juga, ada penelitian nih, dulu saya waktu S1 itu penelitian tentang kopi. Teman saya penelitian tentang darah tinggi sama kopi. Ternyata yang dikasih kopi dengan tekanan yang benar, dia tidak meningkatkan tekanan darah itu. Gitu. Dan kopi ini juga karena dia ada kafeinnya, dia juga menurunkan tingkat stres kita. Gitu. Jadi
efek negatif dan positif itu tergantung Bagaimana kita menikmati kopi itu. Iya, jadi Gitu. harus secukupnya dokter ya. Kalau kata dokter Lucy tadi, nggak boleh lebih dari 3 gelas kopi dalam sehari ya. Kalau lebih dari 5 gelas itu. Dan satu lagi, kopinya itu tidak terlalu banyak gula, karena ketika kopi itu dicampur dengan banyak gula, yang ada malah efek dari gulanya yang kita rasakan, bukan efek dari kopinya. Jadi selama ini kopi itu kambing hitamkan ya? Kopi hitamkan berarti Mas ya? Ya, kambing hitamkan. Jadi kopi hitamkan karena yaitu orang-orang kalau bikin kopi rata-rata lebih banyak gulanya daripada kopinya Mas ya. Jadi yang salah petani kopi bukan petani tebunya. Oh iya, padahal benar. Iya, jadi yang selama ini yang di kambing hitamkan adalah kopinya. Kopi. Padahal ketika kopi dikonsumsi dengan jumlah yang pas, dia akan memberikan efek positif bagi tubuh kita ya. Gitu. Nah, sudah dijelaskan ya sama Dr. Lucy tadi ya, bagaimana cara menikmati kopi yang baik buat kesehatan. Jadi tidak boleh lebih dari 3 gelas, maksimal 3 gelas ya dok ya, ya untuk tidak menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Sekarang kan itu secara umum dok ya, misalnya secara umum. Kalau untuk dalam kesehatan rongga mulut, nah kan Dr. Lucy ini sebagai dokter gigi juga, apa itu efek negatif sama positif kopinya? Efek negatifnya mungkin kalau terlalu banyak minum kopi atau kopinya terlalu sering gitu ya, karena kandungan kopinya di situ ada warnanya, berarti mempengaruhi warna dari gigi kita, itu yang pertama. Kalau efek positifnya itu juga banyak loh, ternyata dengan kita minum kopi dengan takaran yang cukup atau dengan takaran yang normal, itu bisa mempersehat gusi kita. Jadi misalnya nih, karena di situ ada antiinflamasinya ya, misalnya kok gusi saya sering berdarah ya dok, tapi semenjak saya ngopi dengan benar, saya garis bawah ya, ngopi dengan benar, bukan beli kopi di warung yang banyak gulanya. Iya, banyak kan itu dok. Tapi semenjak saya ngopi dengan benar, saya jadi lebih sehat, gusi saya nggak sering berdarah. Iya, karena kalau tubuh kita sehat, sistem peredaran darah kita bagus, sistem imun kita bagus, oksigen itu akan masuk ke dalam gusi secara cukup, ada kuat gitu ya. Itu dari efek kopi, itu juga bisa dari efek kopi gitu. Gusi kita sehat. Atau misalnya nih, saya takut ngopi dok, takut gigi saya kuning, pakai sedotan. Oh, itu tips ya? Salah itu tips untuk biar kenapa nih kalau saya ngopi jadi kuning? Sebenarnya nggak dari kopi aja, kadar yang bikin lebih kuning itu dari teh yang lebih tinggi, bukan dari kopi. Oh, gitu. Jadi salah satu tips ya, kalau buat kedokteran gigi itu ya, kalau ngopi pakai sedotan aja kalau saya takut punya kuning. Cuma ada opsi yang, iya bener ya. Ada opsi lain nggak dokter selain sedotan? Kadang ngopi itu nggak enak kalau nggak. Itu kan gak enak dokter ya. Pakai sedotan kan aneh banget gitu. Oke. Apa? Gak enak gak ada itunya. Ya berkumur. Jadi biar dia gak nempel nih sisa kopinya di dalam mulut kita. Tapi jangan dipaksakan ya. Misalnya nih, gusi saya berdarah, saya ngopi aja deh. Ya jangan dipaksakan kalau gak biasa ngopi. Ada nih orang yang misalnya, saya punya asam lambung dok. Karena kopi dari efek dari kafein itu juga karena dia mengaktifkan sistem saraf, dia juga menaikkan asam lambung kan. Kalau dia punya asam lambung, makan dulu kalau mau ngopi gitu. Jangan dipaksakan. Saya kalau ngopi kok deg-degan ya, jangan dipaksakan ngopi gitu. Jadi kopi ini jadi alternatif tapi bukan yang kunci. Kalau aku gusinya berdarah ngopi, ya kalau nggak kuat ya jangan kayak gitu. Jadi harus tahu porsi dirinya sendiri masing-masing ya. Gitu, agar tahu mana batasannya gitu. Kita bisa ngopi kapan, harus libur kapan gitu ya teman-teman ya. Terus ini kan udah sampai sesi terakhir nih dokter, udah sedikit panjang dan udah mulai banyak nyamuk dan mau hujan ya. Karena kita syutingnya bener-bener di kopi Robusta Mas ya? Benar, kopi Robusta ya teman-teman ya. Oh iya, disclaimer lagi, kopi Robusta itu dia lebih tinggi kadar inflamasinya daripada Arabica. Jadi just tune aja gitu. Jadi yang banyak di sini Robusta kan ya? Ketinggian ini masih Robusta. Benar-benar. Ketinggian di 0 sampai 800 gitu Robusta. Sampai sesi terakhir ini dokter dan Mas Ali, ini tipsnya. Jadi sama-sama saya tanyakan nanti ke Mas Ali, saya tanyakan, Dr. Lucy saya tanyakan. Tips untuk para pencinta kopi. Maksudnya kalau dari sisi Mas Ali kan sebagai petani milenial kopi ini ya. Jadi tips untuk memilih kopi yang enak itu gimana sih kayak gitu? Kalau dari sisi Mas Ali, gimana itu Mas caranya? Orang bisa menikmati kopi. Akhirnya kita kembali. Tadi saya sangat mendukung ya. Jangan kebanyakan. Yang pertama jangan kebanyakan gitu aja. Kita boleh ngopi, jangan edik terlalu banyak. Kemudian pilih kopi yang benar. Gimana yang itu, original kopi ya. Mohon maaf sekali. Ini kita bilang kopi bubuk yang benar kopi, nggak ada campuran apapun. Karena sekarang itu banyak beredar kopi yang sudah ada campuran. Mungkin campuran
berasnya, sudah Oh, ada campuran jagungnya, campuran gulanya. Oh, Hanya kalau bisa promosi ya kopi benar-benar kopi. Jadi benar-benar kopi murni. kopi murni. Kopi itu sudah memang dari biji kopi murni, dikeringkan, disangrai, dibubukkan, nggak ada campuran apa-apa, dan tidak berlebihan. Saran saya itu, ya. Jadi kita nggak kekurangan. Saran saya pada petani lokal itu punya banyak kopi murni, ya. Cuma biasanya ya kalau kita sering di lingkungan Jawa Timur dan lain-lain, kita pernah dengar kopi tahlil ya. Yang penting kopi tahlil itu kopinya sedikit, ya. Penting rasa kopi gulone sing akeh. Hambar Mas itu. Ya manis doang. Manis toh. Jadi rasanya ada rasa kopi, tapi saya nggak jamin itu beneran full kopi ya. Akhirnya ya memang bener. Kenapa kopi murni agak mahal? Karena dihitung dari harga pokok produksi ya dari bisnis. Itu kita memang harus nyampe dan kita kasih spare untuk keuntungan kita. Dan disitulah petani lokal itu nggak kurang-kurang. Kita itu Indonesia, Jawa Timur, Malang itu banyak sekali kopi yang murni dan bagus. Contohnya kopi ini ya. Saya promosi lagi. Iya tadi sempat ya lupa ya Mas ya. Ini tadi kan di berkecimpung di bidang perkopian tuh ada nggak lembaganya apa Mas? Lupa tadi. Kita ada perkumpulan komunitas namanya Wonosantri. Kelompok tani hutan yang di situ kita ngelola lahan kopi mungkin seluas 133 hektar. Nggak semuanya kopi ya. Kemudian anggotanya ada sekitar 150-an kakak. Di situ ada budidaya kopi, ada pengolahan kopi, ada restori kopi, hingga edukasi. Ini contoh produknya, ini Robusta, ini yang contoh yang Arabica jadi. Silakan mampir, namanya Wonosantri. Kopi khasnya itu kopi Lemar atau Lembah Arjono di Desa Toemarto, Kecamatan Singosari. Di situ kalau memang pengen belajar kopi silakan. Jadi kalau ingin lebih detail ya, nggak hanya cerita aja, kopi organik dan murni kopi, nggak ada campuran, silakan main ke Wonosantri, silakan. Itu minimalisir. Jadi kalau memang tadi yang bicara tentang ada antioksidannya, antiinflamasi dan lain, itu yang dihasilkan dari kopi murni kan dok ya. Jadi ya kita tawarkan kayak gitu. Kalau tadi asam lambung dan lain, kalau ngopi belum sarapan ya logis saja. Ngopi sehari sampai 7 cangkir ya logis saja. Bahkan kalau bukan cangkir, sekarang rame nih namanya espresso. Sehari bisa 7 espresso, shot espresso ya. 7 shot. Orang juga geliyeng bayangkan ya. Akhirnya sesuatu yang harusnya sehat itu akhirnya lama-lama jadi toksik akhirnya kayak gitu. Jadi saran saya silakan pilih kopi yang murni, yang organik. Nah, kalau butuh edukasi, silakan ke tempat kita di Wonosantri, kita belajar kopi. Kemudian ya pemberdayaan petani lokal juga ya. Kita masih banyak petani lokal di sekitar kita. Jadi kita nggak memutus hubungan antara kopi dari petani, roastery, dan barista. Kita semuanya berhubungan. Kita wajib tanya pada orang lain. Mungkin di sini saya bisa membagi ya kopi organik bagaimana. Sampai tanya ke barista juga bagaimana. Disitulah kita bisa ngopi yang enak, sehat juga kayak gitu Mas. Gitu. Jadi itu tips dari Mas Ali ya. Paling gampangnya ya kalau mau beli kopi ya ke Wonosantri aja. Ya, Mas, ya? Salah satunya itu. Tutup poinnya gitu ya. Kalau dari segi kesehatan ini bagaimana tips untuk pencinta kopi ini bagaimana? Saran dan tipsnya? Sarannya ya sarannya yang pertama kalau nggak biasa ngopi jangan dipaksakan ngopi karena melihat dari manfaatnya kopi gitu ya. Ikut FOMO ngopi nih jangan kayak gitu. Saran yang kedua, minumlah kopi itu sesuai dengan takarannya. Jangan terlalu berlebihan. Karena kalau apapun yang berlebihan ke dalam tubuh kita, ke dalam lingkungan kita juga dia akan merusakkan. Gitu. Jadi ya cukup minum kopi cukup 2-3 cangkir per hari. Gitu. Ada tambah lagi mungkin dokter tipsnya? Tipsnya ya tadi kalau ingin jangan lupa gosok gigi dan jangan lupa berkumur kalau setelah ngopi kayak gitu sih. Jadi biar jaga zat warnanya itu nggak menempel ke gigi kita kan ya. Bagi minum kopi tanpa gula Mas ini lebih bagus ya. Lebih bagus. Karena memang banyak jurnal yang mengatakan itu minum kopi itu yang benar tanpa gula, bukan ada gulanya. Tapi kan kita kadar pahit seseorang kan ini beda-beda kan. Kalau yang suka kopi banget kan biasanya lebih suka yang pahit kan. Sangat pahit. Karena setahu saya kopi-kopi yang dijual dalam bentuk sasetan itu 60% itu isinya gula, bukan kopinya. Gitu. Jadi ya minum gula. Jadi kalian kalau mau beli kopi di saset itu ya beli gula, bukan beli kopinya gitu. Minum gula dengan perisa kopi. Gitu. Terbalik ya. Jadi pilihlah kopi yang benar dengan takaran yang benar dan jangan lupa membersihkan rongga mulut. Kalau masih bingung ya silahkan. Ya, Wonosantri. Jadi itu ya tips dari Mas Ali sama Dr. Lucy bagi pencinta kopi nih, bagaimana caranya menjaga rongga mulut
biar tetap sehat, tapi juga bisa tetap menikmati kopi gitu ya. Jadi kesimpulan dari podcast ini yaitu tetaplah ngopi ya. Sambil Tapi gitu. enggak. Tetaplah ngopi sampai gitu enggak ya. Jadi tetaplah ngopi dengan kadar yang cukup. Jadi jangan berlebihan ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian juga. Siap. Gitu. Dan jangan lupa pilih kopi yang murni ya. Gitu. Kalau bingung langsung aja ke Wonosantri. Oke? Siap. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Sekarang kita mau pulang ya. Karena sudah mau hujan. Oke? See you on the next video. Bye. dah. Terima kasih Mas Ali dan Dr. Lucy. Sama-sama. Iya,